Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-105, Mazmur 105 ayat yang keempat. Namun saya akan bacakan untuk kita semua mulai dari ayat yang pertama, demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini adalah perkataan dari Raja Daud. Daud menyanyikan nyanyian ini pada saat dia bersyukur karena tabut Allah sudah dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Kita bisa membaca kisah ini di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-16. Saudara, Kiryat Yearim merupakan kota utama dari orang-orang Gibeon. Ya, di kota ini pernah didirikan Mesbah Baal atau bukit-bukit pengorbanan dari orang-orang Kanaan. Oleh karena itu, Daud dia begitu bersuka cita dan mengucap syukur karena tabut perjanjian itu bisa dipindahkan dari sana, ditaruh di Yerusalem. Tapi saudara, menarik sekali di tengah-tengah kebahagiaan, di tengah-tengah sukacita, Daud mengucapkan kata-kata peringatan, yaitu di ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan di sana, carilah hadiratnya selalu. Nah, saudara-saudara, kenapa demikian? Di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah ucapan syukur, Daud mengucapkan sebuah kalimat peringatan. Kenapa, saudara? Kalau kita mundur di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa di masa pemerintahan Raja Saul, tabut perjanjian ini tidak pernah diindahkan. Atau dengan kata lain, tabut Allah selalu diterlantarkan, tabut Allah selalu diabaikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada apa sebenarnya dengan tabut ini sehingga Daud begitu antusias, saudara-saudara? Yang pertama adalah tabut adalah perkakas dalam kemah suci Musa yang ditempatkan di ruang maha suci, tempat utama dalam kemah sembahyang. Yang kedua, tabut ini adalah tempat Allah berhadirat dan bertakhta. Dan yang ketiga, tabut ini adalah tempat di mana Allah menyatakan kehendaknya bagi hamba-hambanya. Dan yang terakhir, tabut melambangkan kemuliaan, kekudusan, dan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Daud sangat menghargai tabut Allah. Ya, Daud bersuka cita saat tabut Allah dipindahkan dan ditempatkan di Yerusalem. Daud percaya di mana ada tabut Allah, di situ pasti ada berkat, di situ pasti ada kehidupan dan kemenangan, bahkan ada mujizat. Itulah sebabnya kalimat dalam Mazmur 105 ayat 4 ini keluar dari mulut Daud. Carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah hadiratnya selalu. Dia tidak mau bangsanya mengabaikan dan menelantarkan lagi. Ya, tabut Allah ini di mana Allah berhadirat di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita tarik lewat firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, saudara, tabut perjanjian sudah tidak ada. Ya, di zaman gereja, Tuhan tidak lagi berhadirat melalui tabut perjanjian di dalam bangunan bait Allah atau di dalam kemah sembayangnya Musa. Tetapi saat ini, sejak Roh Kudus dicurahkan, Tuhan berhadirat dalam setiap perkumpulan orang-orang percaya, dalam setiap ibadah-ibadah kita, dalam persekutuan-persekutuan kita, dalam doa-doa kita, bahkan Tuhan berhadirat di dalam hati kita, di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Namun saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah kita sama seperti Daud yang begitu bersukacita, begitu bersyukur dan sangat menghargai Tuhan saat dia berhadirat, saat Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita? Ataukah kita sama seperti Saul, ya,
yang tidak mengindahkan, yang menelantarkan, yang mengabaikan kehadiran Tuhan. Kita cuek, kita tidak peduli, ya kita lupa ya bahwa ada kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan berhadirat dalam setiap ibadah-ibadah kita. Saudara, kita hanya sekedar datang, sekedar hadir, tubuh kita ada di ruangan ibadah, namun sesungguhnya roh dan jiwa kita begitu jauh, sama seperti bangsa Israel. Ya, kita fokus kepada yang lain, atau kita bahkan tidak punya hasrat, kita tidak punya kerinduan untuk berjumpa dan menikmati hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara, perlu kita ingat bahwa ada saatnya dan akan tiba waktunya bahwa Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Tuhan tidak akan bisa lagi berhadirat di tengah-tengah kita, dan kita tidak akan bisa menemukan hadirat Allah lagi pada waktu itu karena rohnya, Roh Kudusnya sudah diambil kembali. Ya, waktu dan kemurahan Allah sudah selesai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sekarang Tuhan masih berkenan ditemui, kalau Dia masih ada, Dia dekat, Dia berhadirat dalam ibadah-ibadah kita, Dia masih mau tinggal di dalam hidup kita. Mari saudara kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selama masih ada waktu dan kesempatan, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya, dan carilah hadiratnya selalu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk terus kami mencari Tuhan, kami menghargai hadirat Tuhan, menghargai setiap ibadah-ibadah, setiap waktu-waktu dan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan. Sehingga kami terus menikmati berkat-berkat damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya pertolongan berkat Allah akan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.